Apa kabarnya anak-anakku? Hari ini adalah pertemuan kedua kita pada PD Kuliner. Nah, pada pagi hari ini Mem akan memberikan tutorial cara membuat bolu karamel atau sering disebut dengan bolu sarang semut. Bagaimana cara membuatnya? Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Nanti saksikan video berikut ini. Happy cooking! Anak-anak, Mem akan memperlihatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bolu karamel ini ya. Bahan-bahannya sangat gampang ya. Nah, kalau misalnya di rumah kalian tidak ada timbangan, kalian bisa menggunakan cangkir standar. Ini Mem menggunakan cangkir seperti ini namanya gelas belimbing ya. Disebut dengan gelas belimbing, kira-kira bervolume 250 mili ya. Nah, bahan-bahan yang pertama yaitu ada gula pasir. Gula pasir ini tadi Mem ukur dengan 2 gelas belimbing ini ya. Kalau misalnya kalian mau timbang boleh sekitar 500 gram ya. Kemudian ada telurnya 4 buah. Kemudian ada air. Air ini nanti untuk memasak karamel dari gula ini nanti akan diajarkan di tahap selanjutnya ya. Gulanya ini nanti dikaramel dengan air. Air ini bisa menggunakan air hangat ya atau air biasa, tapi lebih baik menggunakan air hangat ya biar lebih cepat mendidih ya, hasilnya lebih cepat. Ini kalau diukur dengan gelas ini dia 2 gelas, atau kalau misalnya mau dipakai langsung gelas ukurnya sebanyak 500 ml ya. Kemudian di sini sudah Mem menggabungkan ada 1 gelas tepung terigu ini, kemudian 1 gelas tepung tapioka atau tepung sagu. Nah, kalau mau ditimbang ya, 1 gelas tepung terigu itu beratnya 200 gram, sedangkan kalau tepung tapioka atau tepung sagu itu 1 gelas ini ya, ini beratnya 100 gram. Jadi totalnya tepung yang kita gunakan adalah 300 gram. Kemudian ada susu kental manis ya. Kalau misalnya ada sasetan di rumah, boleh kalian gunakan sekitar 3 sampai 4 saset, atau kalau ada sudah susu kental manis yang sudah terbuka seperti ini, kira-kira setengah kaleng ini juga boleh ya. Lebih kurang 150 gram. Nah, kemudian ada mentega. Mentega ini nanti akan kita cairkan ya. Cara mencairkannya di steam, boleh kalian taruh di teflon ya, atau di steam dengan air yang mendidih, kemudian kalian masukkan ke dalam wadah ya. Nanti dia mencair sendiri. Nah, itu lebih kurang 4 sendok makan munjung ya. Kemudian ada baking soda. Baking soda ini yang kita gunakan sekitar 1 sendok teh ya. Kemudian ada juga soda kue ya. Soda kuenya juga 1 sendok. Untuk baking sodanya ya, kita masukkan 1 sendok ini teh, 1 sendok ke sini. Begitu juga dengan soda kuenya juga kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita aduk nanti sampai rata. Jadi baking soda juga dimasukkan dan baking powdernya dimasukkan ke sini semua. Sekarang kita akan membuat karamelnya dulu. Bagaimana membuat karamelnya? Kita masukkan 2 gelas gula yang sudah kita siapkan tadi ke kuali ya. Oke ya, ini kita hidupkan kompornya. Kemudian kita diaduk-aduk ya, biar dia tidak gosong sampai nanti berubah menjadi kecoklatan. Kalau sudah seperti ini sudah hancur ya semua gulanya. Ini saatnya kita memasukkan air hangat 2 gelas juga ya, yang sudah Mem sebutkan di bahan tadi ya, atau 500 ml. Hati-hati ya. Nah, kemudian kita aduk pelan-pelan.
sampai semuanya merata ya. Ini namanya gula karamelnya ya. Jadi gula yang karamel itu gula yang disangrai, dikuali ya sampai dia menjadi kecoklatan. Kalau semuanya sudah hancur ya, kita lihat tidak ada lagi gulanya, semuanya sudah larut gulanya. Ini kita matikan kompornya, kemudian kita dinginkan ya, masukkan dalam wadah dan didinginkan. Sekarang ya, bagaimana kita mencairkan mentega. Ini Mem pakai metode men-steam ya, boleh juga langsung kalian panaskan di teflon, tapi Mem lebih suka memakai dengan steam ya. Jadi menteganya yang lebih kurang 100 gram ya, atau 4-5 sendok itu kita taruh di dalam air yang mendidih, nanti menteganya akan mencair sendiri. Nah, kalau dia sudah cair ya, ini kita matikan dan kita dinginkan. Baiklah ya, langkah selanjutnya adalah pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian masukkan susu ya, susunya. Nah, kalau sudah masukkan susu ya, kemudian tidak perlu di mixer, kita kocok ya dengan menggunakan pengocok nih ya, sampai telur dengan susunya menyatu. Nah, kalau sudah menyatu, baru kita tambahkan telur tadi ya, dengan sedikit terigu. Kita aduk kembali. Tambahkan karamel tadi ya, karamel, kemudian kita aduk lagi. Nah, lakukan seperti ini, selang-seling antara terigu tadi dengan karamelnya sampai semua terigu dan karamelnya itu habis ya. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Ratakan. Ya, gantian masukkan ini karamelnya. Nah, begitu, lakukan begitu terus ya sampai nanti terigu dan karamelnya habis dan tidak berbungka lagi ya. Kalau adonannya sudah kita masukkan semua tadi ya, sudah tidak ada yang berbungka lagi ya, walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit, baru kita tambahkan
mentega cair yang sudah kita cairkan tadi. Ya, kita aduk lagi. Jadi kue ini ya, bolu ini sangat gampang membuatnya ya. Jadi walaupun anak-anak seusia kalian merasa masih bisa kalian mengerjakannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk memastikan bahwa tidak ada gumpalan, lebih baik kita saring ya adonannya, kita saring. Ini hanya untuk memastikan saja bahwa adonannya memang benar-benar tidak ada yang membungkal ya. Bisa kalian saring ya. Nah, jadi kalau ini kan masih ada yang membungkal, jadi bisa kita singkirkan. Jadi kita saring sampai habis ya. Nah, kalau sudah segini baru kalian siapkan juga loyang ya, loyang berdiameter 22 atau 24 ya. Ini loyang tulban namanya ya. Nah, kalian olesi dulu dengan mentega, kemudian ditaburi dengan terigu sedikit ya. Nah, nanti setelah loyangnya sudah selesai siap, baru kita masukkan ke dalam cetakan. Kalau sudah segini, ini sudah siap untuk kita panggang. Nah, selanjutnya kita siap untuk memanggang ya. Jadi siapkan panggangan. Nah, kita gunakan api bawah dahulu ya. Jadi kita gunakan api bawah dahulu. Kemudian kita panggang lebih kurang 30 sampai 40 menit ya. Pakai menggunakan api bawah dulu, nanti kalau udah naik baru nanti kita untuk menggaringkan yang bagian atas, kita taruh di agak ke atas ya, menggunakan api atas. Nah, kalau dia sudah mateng kayak gini ya, tapi yang atasnya perlu kita garingkan. Jadi kita panggang lagi menggunakan api atas. Nah, saatnya kita untuk melihat bagian dalamnya ya. Ini sudah dipotong, kita lihat apakah hasilnya memuaskan. Kita lihat. Nah, bisa kalian lihat sendiri berhasil ya. Sarang semutnya penuh sampai atas dan teksturnya kenyal ya. Ini pasti enak.